Kami persilakan Pak Aliro sudah siap ya. Terima kasih Pak Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan ini substansi dari PP yang baru turunan dari UU JK. Ini PP-nya nomor 45 tahun 2021 dan nanti keterkaitannya dengan sertifikasi kompetensi di mana agar kita semuanya bisa mendapatkan gambaran yang clear posisinya di mana, dan nanti pada saat nanti kita mengembangkan profesi ini seperti apa. Dan lebih lagi nanti di mana di bidang IG ini profesinya spektrumnya sangat luas karena di situ kalau kita petakan itu ada 7 sub bidang, tapi sebenarnya ketika kita menengok kepada industri hilir yang kemungkinan akan segera muncul ya, ketika nanti peta dasar skala besar sudah diselesaikan, kelompokan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok orang perseorangan, kelompok orang, dan badan usaha. Selamat datang di channel saya, Pak Dr. Samsul, gudangnya informasi. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Nah, ini gambaran secara utuhnya. Ya, ini secara umum pelaksana bidang informasi geospasial ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok orang perseorangan, kelompok orang, dan badan usaha. Semuanya ini ternyata wajib memenuhi kualifikasi. Jadi yang paling utama di sini adalah orang perseorangan, karena dia menjadi persyaratan agar dia itu nanti di dalam kelompok orang itu harus ada orang perseorangannya yang memenuhi kualifikasi sebagai tenaga profesional yang tersertifikasi. Demikian juga yang ada di badan usaha, semua memerlukan tenaga orang perseorangan yang tersertifikasi. Nah, ini sudah sejak Undang-Undang Nomor 4 2011 sebenarnya sudah ada, ini diadopsi lagi. Cuman untuk orang perseorangan ini diperluas, karena dulunya hanya memerlukan sertifikat kompetensi, tapi ternyata kita ingin lebih untuk ada sertifikasi profesi, terutama akhirnya muncul 2 sertifikasi kompetensi, yaitu nanti yang disebut dengan surveyor dan geografer. Nah, ini yang definisikan sebagai orang perseorangan di PP 45 2021 ya. Nah, ini orang perseorangan itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok mulai yang paling bawah, yaitu tenaga terampil di bidang IG, kemudian naik lagi menjadi tenaga ahli bidang IG, naik lagi menjadi profesi bidang IG. Ada 3. Kalau tenaga terampil, bayangannya ini non sarjana lah ya, yang akan membantu tenaga ahli atau tenaga profesi. Nah, ini kalau tenaga ahli itu selama ini sebenarnya yang kita kenal sebagai sarjana yang telah memiliki sertifikat kompetensi, intinya seperti itu, karena dia harus berbeda dengan profesi. Nah, artinya bahwa ketika kita menjadikan ini sebagai sebuah struktur piramida, maka yang paling atas itu adalah piramidanya di profesi bidang ini, karena seorang profesi bidang IG itu otomatis dia seorang tenaga ahli. Ini karena dia telah memenuhi
kualifikasi kompetensinya sudah lulus, sudah memenuhi kualifikasi agar dia kemudian memiliki sertifikat kompetensi. Nah, memang awalnya waktu itu yang mengusulkan adalah teman-teman dari ISI surveyor, karena mengingat di kancah ASEAN ini surveyor ini harus terdefinisi secara pasti. Beberapa negara ASEAN ini sudah memiliki bahkan sampai level undang-undang ya, undang-undang surveyor itu di Malaysia sudah kuat, di Singapura, Brunei. Tiga mantan atau tiga negara persemakmuran Inggris ini mengambil adopsi hukum dari Inggris demikian kuat sehingga memang tiga profesi ini sudah established lah. Nah, sementara kita saat itu belum mempunyai satupun undang-undang yang menyebut surveyor itu apa. Ya, kebetulan saja ada omnibus law, jadi kita langsung memasukkan di situ, dan ketika kita membuka kepada seluruh stakeholders, maka teman-teman geografi juga menginginkan, dan setelah kita diskusi panjang akhirnya muncullah dua profesi ini, surveyor dan geografer. Silakan nanti dibaca di PP 45-nya ini kualifikasinya seperti apa. Nah, intinya klasifikasinya seperti itu. Kemudian nah ini akhirnya kan orang perseorangan menjadi bagian yang harus ada di pelaksana, yang dalam hal ini adalah kelompok orang dan badan usaha. Dan ini tentu yang dimaksudkan di kelompok orang dan badan usaha ini ada di bidang tenaga ahli, bukan di profesi. Kalau profesi lebih bagus lagi karena minimal di tenaga ahli, karena dia tersertifikasi kompetensi. Nah, saya pikir lebih jelasnya adalah di piramida ini kita lihat yang piramida yang di tengah dan sebelah kanannya yang warnanya identik itu, artinya semua orang pelaksana IG itu harus memenuhi kualifikasi pendidikan. Nah, kebetulan untuk di IG ini masih kita atur pendidikan itu masih minimal sarjana, dan sarjananya pun itu masih terdefinisi sarjana apa. Walaupun kami sudah sering diskusi dengan teman-teman naker, rejim daripada sertifikasi kompetensi kita itu sebenarnya istilahnya tidak perlu dikunci secara strict harus lulusan dari mana, yang penting dia kompeten. Tapi mengingat banyak sekali keterkaitan dengan perjanjian di ASEAN, kemudian kita masih dalam transisional, sertifikasi kompetensi belum begitu sempurna, sehingga memang pendidikan masih perlu kita syaratkan agar dia untuk mengambil sebuah sertifikasi kompetensi di bidang tertentu. Nah, ini untuk menjadi seorang profesi yang terregistrasi, maka dia harus memiliki pendidikan minimal sarjana. Jadi kalau lulusan SMA itu biasanya terganjal di pendidikan sarjana ini kalau dia ingin masuk kepada level tenaga ahli, apalagi sampai profesi. Saya pikir di Kadaster juga begitu, teman-teman yang masuk pada tadi tenaga surveyor berlisensi tadi, Kadaster berlisensi tadi juga harus sarjana. Sarjana apa? Itu kita sudah punya perka agar diatur demikian rapi untuk kompetensi tertentu. Nah, di situ kemudian ada sekolah profesi, ini juga muncul saat ada UJK PP 45/2021 itu baru diatur di situ, karena adanya sebuah keinginan memunculkan tenaga profesi. Jadi di sini istilah yang ini perlu kita tidak perlu artinya jangan confuse dengan istilah tenaga profesional dengan profesi. Jadi di UPP ini nomenklaturnya adalah tenaga profesional, terdiri dari 3 tadi, yaitu tenaga terampil, tenaga ahli, dan tenaga profesi. Jadi profesi adalah bagian daripada profesional. Nah, kemudian kualifikasinya seperti apa itu sudah sangat jelas ada di PP, bahkan diturunkan lagi kepada perka peraturan badan PIG baru saja keluar. Kemudian, nah ini agar menjadi tenaga ahli maka dia harus memiliki sertifikat kompetensi. Kompetensinya seperti apa nanti dalam presentasi yang kedua. Nah, kemudian one step ahead agar dia diakui menjadi tenaga profesi,
maka di situ ada namanya baik itu surveyor maupun geografer itu harus melalui jenjang yang lebih tinggi, yaitu adanya sekolah profesi yang nanti kalau dia ingin menjadi seorang profesi, dia harus direkomendasikan oleh organisasi profesi bidang IG. Yang ini yang tidak pernah ditunjuk oleh undang-undang manapun. Nah sekarang ini dengan ada PP ini, kita mengangkat tuh organisasi profesi ini memiliki sebuah tanggung jawab yang luas. Geografer itu harus mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi, dan organisasi profesi pun di dalam PP sudah dibatasi tidak boleh lebih dari satu. Akhirnya yang maju di sini adalah untuk surveyor adalah ISI, geografer adalah IG. Nah inilah yang nanti akan menjadi semacam verifiernya agar bisa nanti masuk kepada registrasi. Nah registrasi dilakukan oleh badan tentu setelah mengalami semua proses atau pemenuhan requirement yang telah ditentukan dalam PP. Jadi jelas registrasi oleh badan. Nah ini kalau nanti lanjutkan ke ASEAN, setelah diregistrasi oleh badan, itu boleh kita sebut sebagai Indonesian Registered Surveyor. Kemudian kita ajukan ke ASEAN menjadi ASEAN Registered Surveyor. Nah kalau kita sudah ajukan ke ASEAN, maka di ASEAN itu akan menjadi sebuah pool data yang dia direcognize oleh ASEAN untuk bisa bekerja di seluruh ASEAN. Nah itu akhirnya kita comply dengan apa yang telah dituntut oleh MRA on surveying. Nah, alhamdulillah jadi kita sudah masuk pembangunan seperti itu. Nah kemudian untuk teman-teman yang baru di bidang ini, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit profesinya seperti apa dalam